Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita meninggalkan bayi kembar tiganya dengan ayahnya dan memilih karir. Bertahun-tahun kemudian dia muncul dan memohon bantuan. Dikutip dari erabaru.net, seorang model dan bintang iklan yang sukses meninggalkan bayi kembar tiganya yang baru lahir bersama suaminya untuk mengejar mimpinya. Beberapa tahun kemudian dia tiba di depan pintunya memohon bantuan dan membeku pada pertemuan yang tidak menguntungkan. Action! Teriak sutradara saat kamera berputar. Cut! Teriaknya. Rachel, ada apa? Apa kamu perlu tambahan 10 menit atau apa? Rachel Hayes sedang syuting untuk iklan body lotion untuk merek terkenal. Seorang model kaya dan bintang iklan paling dicari, dia menghiasi beberapa halaman sampul. Namun pada 16 Oktober 2010 dia tampak bingung dan kacau. Setelah lebih dari 10 menit dia keluar dari karavan sambil menangis. Aku harus pulang, aku tidak bisa syuting hari ini, katanya dan bergegas ke mobilnya sambil memegang alat tes kehamilan positif di tangannya. Ini kesalahanku, aku seharusnya mengambil tindakan pencegahan, isaknya dalam perjalanan pulang. Begitu sampai di depan pintu, dia berteriak keras memanggil suaminya. Lukas, datang ke sini, segera. Rachel bertemu Lukas 2 tahun lalu saat syuting iklan di Paris. Persamaan mereka cocok, dan romansa muncul pada kencan pertama mereka di bawah menara Eiffel yang indah. Mereka menikah pada Januari 2009 dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Tapi Rachel memastikan karirnya tidak akan terpuruk karena pernikahannya. Dia banyak berolahraga, menambahkan yoga ke dalam rutinitasnya, dan diet keras untuk mempertahankan sosok seksinya. Jadi ketika dia dites positif hamil pada 16 Oktober, masalah melanda surganya. Bayi ini akan menghancurkan tubuhku. Aku tidak mau menggendongnya. Ini menghilangkan kecantikanku, teriaknya malam itu. Lukas senang menjadi seorang ayah dan terkejut dengan ketidaksukaan Rachel pada bayi mereka. Tapi sayang, ini hanya masalah 9 bulan dan kamu akan kembali bekerja setelah itu. Tolong, jangan putuskan apapun sekarang. Kumohon, aku mohon. Rachel sangat marah. Hanya 9 bulan? Balasnya. Dia dengan marah melompat-lompat di sekitar rumah dan berargumen bahwa dia tidak ingin menjadi seorang ibu. Kecantikanku membayarku. Saya tidak ingin menjadi orang miskin karena hal konyol di dalam diri saya ini, tambahnya. Dia bertemu dengan ginekolognya keesokan harinya dan terkejut ketika dokter memberitahu dia bahwa dia akan memiliki kembar 3. Meskipun dia belum siap untuk memiliki 1 bayi pun, berita tentang 3 bayi menyiksanya. Dia sangat marah dan memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Tetapi kemudian dokter menasihatinya untuk tidak melakukannya karena akan menyebabkan komplikasi lain. Setelah banyak berbicara dan meyakinkan, Rachel menjadi tenang. Dia setuju untuk membawa bayi-bayi itu sampai cukup bulan, tetapi dengan syarat Lukas merawat mereka. Lega karena akhirnya dia setuju, Lukas dengan putus asa mengangguk. Dia pikir naluri keibuan Rachel akan muncul pada waktunya, dan dia akhirnya akan berubah pikiran. Sayangnya, hal-hal hanya menjadi lebih buruk. Rachel kehilangan proyek iklannya satu persatu. Tidak ada yang ingin mengontraknya untuk iklan baru kecuali dia mendapatkan kembali sosok cantiknya. Ya, dengan baby bump itu kita akan terlihat bodoh untuk iklan pakaian dalam, kata salah satu dari sedikit direktur terakhir yang menolak kontrak Rachel. Setiap hari kebencian Rachel terhadap bayinya meningkat. Aku tidak sabar menunggu hari untuk membuang mereka dariku. Dia marah pada Lukas suatu hari.
Doanya akhirnya terkabul ketika tanggal persalinannya tiba. Setelah jam kerja yang melelahkan, Rachel menyambut anak kembar 3. Dia kembali ke rumah seminggu kemudian dengan Lukas menggendong bayi mereka di belakangnya. Dia bahkan tidak ingin memegang atau melihat mereka. "Sayang, kurasa mereka lapar. Haruskah aku menunggu agar kamu bisa memberi mereka makan?" Lukas bertanya padanya. Namun Rachel sibuk mengupdate profil dan statusnya di akun media sosialnya. "Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sibuk? Aku punya janji dengan direktur setelah 2 minggu. Dia menyeringai. Aku tidak memberi makan mereka, beri mereka makan sendiri." Lukas tercengang. Dia menyiapkan susu suam-suam kuku dan menyusui bayinya dengan botol susu. Karena Rachel menolak untuk menyusui atau merawat bayinya, Lukas harus membagi waktu setiap hari antara pekerjaan perbankannya dan merawat anak kembar 3 mereka. Sementara itu Rachel menyibukkan diri dengan mencoba pakaian dan sepatu hak baru. Dia pergi ke salon 3 kali seminggu dan langsung kembali ke kehidupan modelingnya. Lukas yang malang terjebak dengan semua pekerjaan, namun dia tidak menyesalinya karena dia mencintai bayinya lebih dari apapun. Suatu malam, meja-meja berubah membuatnya ngeri ketika Rachel mengecamnya karena tidak membuat bayi-bayi itu diam. "Tutup mulut mereka ya, aku tidak bisa tidur di rumah neraka ini dengan bayi-bayi yang merengek." Pada titik ini Lukas kehilangan kesabarannya. Dia telah merawat bayi-bayi itu selama beberapa hari dan hampir tidak bisa tidur. Tapi Rachel tidak melakukan apa-apa selain menuruti keinginannya yang mewah. Dia marah padanya ketika dia berteriak padanya karena tidak melakukan tugasnya. "Jika kamu mau, kamu bisa meninggalkan rumah ini. Aku bisa mengurus mereka sendiri. Itu untuk kita, oke?" Dia menantang. Sore berikutnya Rachel kembali ke rumah dengan membawa surat cerai. Lukas tidak mengharapkan pukulan ini tetapi menandatanganinya untuk menjaga kedamaian di rumahnya. Tak lama setelah itu pasangan itu pun bercerai. Rachel meninggalkan kembar 3-nya dengan Lukas dan pindah ke apartemen baru yang dia beli. Terakhir kali Lukas melihat Rachel adalah ketika dia keluar dari rumah mereka dengan mobilnya. Mereka mengganti nomor kontak dan saling memblokir di akun media sosial mereka. Seiring waktu berlalu, Rachel mendapatkan kembali ketenarannya yang hilang. Dia melambungkan kesuksesan karena beberapa proyek iklan terus membanjirinya. Dia bangga dengan sosoknya dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah ibu dari anak kembar 3. Sementara itu, Lukas hanya fokus pada 2 hal dalam hidupnya. Promosi baru-baru ini dan anak-anaknya Barney, Carl, dan Simon. Ketiga anak laki-laki itu terinspirasi oleh ayah mereka. Dia adalah panutan mereka. Dan Lukas memastikan mereka tidak pernah tahu tentang ibu mereka dan bagaimana dia meninggalkan mereka. Kehidupan mempelopori kesuksesan bagi Rachel dan Lukas di jalur yang berbeda. Tapi kecelakaan tragis saat syuting iklan 11 tahun kemudian membalikkan keadaan bagi Rachel. Dia terbangun di rumah sakit pada Januari 2021. "Nona Rachel, Anda baik-baik saja, tapi kami punya kabar buruk untuk Anda," kata dokter. Rachel menangis saat dia mendengarnya. "Maaf, tapi kami harus mengamputasi kakimu karena terluka parah dalam kecelakaan mobil." Mimpi Rachel runtuh. Sosok yang dia cintai dan sayangi sepanjang hidupnya sudah tidak ada lagi. Seminggu kemudian dia keluar dari rumah sakit. Rachel benci melihat cermin. Dia menutupi mereka dan mengisolasi dirinya sendiri. Para direktur yang menandatanganinya untuk iklan baru menelpon satu persatu untuk membatalkan kontraknya. "Kami membayar kecantikanmu, Nona Rachel. Kami tidak bisa mengambil risiko proyek kami menampilkan Anda di halaman sampul." Salah satu dari mereka berkata. Rachel hancur. Dia menutup diri dari dunia dan tetap berada di balik pintu apartemennya yang tertutup. Suatu hari dia mengingat Lukas dan ketiga anak mereka dan memutuskan untuk menemui mereka karena dia merasa membutuhkan sebuah keluarga. Dia pergi ke rumah yang pernah mereka tinggali dan dengan cemas mengetuk pintu, berlatih tersenyum. Pintu terbuka dan seorang wanita muda berdiri di depannya. "Ya,
ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya. Beberapa saat kemudian Lukas mendekati ambang pintu untuk melihat siapa itu. Rahel, apa yang kamu lakukan di sini? Dan apa yang terjadi padamu? Dia bertanya. Tapi yang Rahel ingin tahu hanyalah siapa wanita yang bersama Lukas itu. Kenalkan, Isabel, istriku, katanya, dan Rahel tercabik-cabik. Ternyata Lukas menikah dengan pengasuh yang merawat anak-anaknya 4 tahun setelah dia menceraikan Rahel. Apa yang kamu inginkan, Rahel? Kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya padanya. Tapi setelah dia menjelaskan semuanya, yang dilakukan Lukas hanyalah merasa kasihan padanya. Maaf, tapi tidak banyak yang bisa saya lakukan. Ini, ambil nomor telepon saya dan jangan ragu untuk menelepon saya jika Anda butuh sesuatu. Rahel menangis. Dia menyadari bahwa dia telah menghancurkan hidupnya, dan bahkan jika dia mau, dia tidak bisa kembali ke masa lalu dan membalikkan keadaan. Ayah, siapa dia? Anak-anak yang sekarang berusia 11 tahun ikut nimbrung. Tapi Lukas mengalihkan perhatian mereka, memberitahu mereka bahwa dia hanyalah teman lama. Naiklah ke atas anak-anak, jangan turun kecuali ayah memanggilmu. Setelah hening sejenak, Rahel menyadari bahwa Lukas tidak ingin dia ada di sekitar. Dengan berat hati, dia keluar dari rumah. Beberapa hari berikutnya adalah siksaan bagi Rahel. Dia memutar nomor Lukas beberapa kali di teleponnya, tetapi menghapusnya setiap kali. Aku tidak bisa melakukan ini, gumamnya. Dia merasa tidak enak dan memutuskan untuk keluar di taman setelah lama terisolasi. Melihat sekeliling, dia melihat Lukas bersama Isabel dan ketiga anaknya. Mereka tampak bahagia dan sempurna bersama. Itulah tempatku di hatinya, isaknya. Rahel tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Isabel. Kecemburuan menjalar di hatinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menyeringai dan merengek dari jauh. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Semuanya datang dengan harga. Rahel menceraikan Lukas dan meninggalkan kembar 3 bersamanya untuk mengejar mimpinya. Tetapi setelah kehilangan kemampuannya untuk berjalan bertahun-tahun kemudian, dia ingin kembali ke suami dan anak-anaknya. Sudah terlambat karena Lukas sudah pindah dan menikah dengan pengasuh yang merawat anak-anaknya. Itulah harga yang harus dia bayar untuk memilih karirnya daripada keluarganya. Cepat atau lambat, semua orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Rahel mengejar hasratnya tetapi meninggalkan keluarganya untuk mencapai mimpinya. Jadi ketika saatnya tiba, dia membutuhkan dukungan keluarganya, tetapi dia tidak menemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.